Sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Rema Rabu 28 Agustus tahun 2024. Tema yang hari ini kita renungkan bersama adalah menyeimbangkan antara kata dan tindakan, yang diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan 32. Ada pepatah Jawa mengatakan, gajah dibelangkoni, iso kocah tapi ra iso kelakoni. Lain di mulut, lain di hati. Yang artinya adalah kita tahu bahwa belangkon adalah topi tradisional masyarakat Jawa, dan terasa aneh dan tidak pantas jika belangkon dipakaikan atau dikenakan pada seekor gajah. Gajah yang berukuran besar dipakaikan belangkon yang hanya berukuran kepala manusia. Sungguh aneh dan tidak pantas, dan mungkin terkesan lucu. Sama halnya dengan hidup kita. Jika kita tidak bisa menyeimbangkan antara apa yang kita katakan, yang kita wartakan, dengan apa yang kita lakukan, atau kita tidak bisa memberi teladan yang baik, maka sungguh aneh dan sungguh tidak pantas, dan mungkin terkesan lucu. Selama 3 hari terakhir ini, kita mendengarkan bacaan Injil di mana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan kata-kata yang sangat keras, celakalah. Yesus mengecam mereka karena mereka tidak bisa menyeimbangkan antara perkataan dengan tindakan mereka, antara apa yang mereka wartakan dengan teladan hidup mereka. Hati mereka sungguh penuh kemunafikan dan kedurjanaan atau kejahatan. Yesus berpesan agar kita semua jangan menjadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat zaman now atau zaman sekarang. Kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang yang luar biasa. Mereka sungguh mendalami hukum Taurat, di mana di situ ada sekitar 600 lebih hukum Taurat. Dan mereka sungguh mendalaminya secara rinci dan cermat, dan meneruskannya secara turun-temurun. Nah, pakaian mereka juga tampak bersih, tampak rapi, tampak luar biasa, tetapi hati mereka sungguh penuh kemunafikan, kedurjanaan, dan kejahatan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan agar pesan Injil hari ini sungguh dapat menghidupi dan menginspirasi kita semua? Yang pertama, kita diajak untuk menyeimbangkan antara perkataan dan tindakan kita, antara apa yang kita wartakan dengan teladan hidup kita dalam tindakan. Terkadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan seolah-olah itu berbeda dengan apa yang kita katakan. Yang kita katakan itu sungguh bagus, sungguh baik, namun yang kita lakukan dalam tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Hal ini bisa menjadi bahaya jika kita tidak menyadari. Banyak orang bisa jadi akan tidak percaya dengan kita lagi, meninggalkan kita, dan mungkin banyak orang juga akan menganggap kita hanya sebagai lucu-lucuan, bahan candaan, atau pupuk bawang, ya seperti kesan tidak dianggap, karena kita tidak bisa dipegang omongannya. Maka Yesus berpesan pada bacaan Injil hari ini agar kita menyeimbangkan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, yang mana itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari, baik di dalam keluarga,
di dalam pelayanan kita, hidup menggereja kita, atau di tempat kerja kita. Mari kita terus-menerus menguduskan diri untuk menyeimbangkan antara perkataan dan tindakan kita, agar kita dapat semakin dipercaya oleh orang, semakin dapat memberikan teladan yang baik, tidak hanya dalam kata-kata tetapi juga terwujud dalam tindakan kita. Semoga bacaan Injil hari ini sungguh menginspirasi kita, meneguhkan kita, menyadarkan kita, dan menguatkan kita untuk terus menjadi cahaya kebaikan, cahaya kebenaran, dan cahaya kejujuran bagi banyak orang. Syukur-syukur apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu sejalan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.